Sis, aku pengen dengerin suaranya Bro Roni. Tadi soalnya waktu Iya, bener. Bro Adam bilang apa tadi gorila gitu ya, aku masih mikir apa nih gorila. Terus Bro Roni langsung ngangguk-ngangguk gitu cepet Oh gitu iya, bener. kayaknya ada Kayaknya punya ada ini juga. ada Iya. insight ya. Gimana tuh saya Bro Roni? gorilanya. Oh, gitu. Iya. Iya nih, sis Mareta sama sis Ardis itu Siap. punya pengalaman nih di Jakarta juga gitu kan, sama kayak Yes. Mas Adam tadi. Saya kumpul di tempat umum, dia make. Astagfirullah. Kalau dia ketangkep, kita pun ketangkep. Iya, betul. Gitu. Diangkut bareng ya. Kita jauhin, itu teman kita. Iya. Serba salah memang. Dilema ya. Iya. Iya. Tapi kalau ke Bro Roni itu ada pressure nggak sih? Maksudnya kayak temennya yang, bro lu cobain lah gitu, ngajak-ngajakin, nawar-nawarin gitu. Oh kalau itu mah sering. Sering Cuman ya? saya sering balikin juga, janganlah kayak gitu, nggak baik. Habis uangmu, kan mahal ya kayak gitu, 500.000, 1 juta. Iya benar. Ya, kalau kita untuk makan-makan happy-happy kan enak gitu di kitanya juga. Betul. Perut kenyang gitu kan, enak. Gitu. Betul sih. Iya. Menarik ya. Berarti real sekali ya sis Ardis ya. Iya, kayak ya ternyata emang deket banget di kita gitu. Betul. Tinggal kita nyadar. Bukan sesuatu yang di TV atau yang kayak sis bilang tadi di Grey Anatomy gitu ya. Ternyata temennya kita yang in real life ternyata ada yang punya teman seperti itu. Kayak dan gitu. bahkan mungkin bisa aja itu juga salah satu teman kita, cuman kitanya aja kan nggak ngeh gitu kan. Betul. Dan thank you banget lah sharingnya tadi Bro Adam sama Bro Roni. Jadi kita dapat pandangan baru gitu ya. Siapa tahu one day mungkin kita berada di situasi-situasi yang pernah dialami bro-bro sekalian. Jadi tahu bahwa kita harus tetap kekeh gitu ya, harus tetap teguh hati bahwa saya enggak gitu, aku enggak, jadi ya jangan gitu. Dan jangan coba-coba sih ya. Betul. Karena kayaknya kalau sekali nyoba lumayan sih. Tadi kalau dengar harganya kayaknya lebih mahal dari skincare aku itu. Bercanda. Ya lumayan kalau ditabungin tuh, kalau kayak kata sis Azel kemarin kalau dibeliin saham dapat berapa lot gitu ya. Sis ya, bener dibanding beliin apa tadi gorilla something itu. Gorilla 500.000 lumayan dong. Iya, 250 juta lumayan. Yes, thank you sis Ardis, thank you Brownie, Bro Adam juga tadi luar biasa sekali. Jadi teman-teman chat kita ini benar-benar ngobrol ya sis tadi ya, supaya dapat khazanah baru, dapat pandangan-pandangan baru yang bisa di-apply ke kita. Dan bisa saling sharing lah, ada ruang untuk kita saling berbagi. Gitu. Dan raising awareness juga, semoga bisa lebih tahu lah, paling nggak dikit-dikit. Betul. Oke, thank you teman-teman, sampai ketemu lagi. Dadah. Oke, Mbak Ardis. Iya Pak. Berapa lama latihannya? Tadi pagi. Semalam tidur Pak, udah capek. Latihannya selama teman-teman presentasi Pak loh. Enggak, saya pengen tahu. Ini udah sering ketemu kah atau memang ini kelasnya berarti udah mulai dari orientasi ke BPK atau malah Pradiklat udah bareng ya? Iya, itu orientasi ke BPK. Oh, Pradiklat udah belum? Belum ya? Artinya saya pengen tahu sedekat apa kalian gitu loh. Karena ngobrolnya udah, chemistry-nya udah dapet nih. Asik. Ngobrol sih baru sih Pak. Baru ya? Ya baru aja. Oke. Keren ini. Ya nggak tahu ya, ini law of attraction lah ya. Bisa, karena nggak gampang loh ini. Ngobrol dengan situasi yang santai dan lain itu membutuhkan chemistry tadi, butuh building rapportnya harus dapet ini. Kalau enggak ya nggak tektok, ada jeda mikir siapa duluan ya gitu kan. Lu dong gitu kan, nggak mungkin kan di sini, apalagi virtual gini kan, ngasih kodenya gimana ini kan gitu, WA-an ya. Gantian gitu nggak ya? Oke. Overall gayanya unik dibanding yang lain, karena ini udah jelas ya, background-nya aja
kalau Mbak Najwa tadi, Nana Shihab tadi lebih ke serius, profesional gitu loh ya, acara yang kayaknya prestisius gitu ya. Kalau ini ngobrolnya ringan, tapi isinya berat. Tapi bisa bawakannya dengan asik gitu. Dan saya nggak tahu apakah betul Bang Roni betul-betul tadi real ya, artinya itu pengalaman betul, atau Bang Adam juga sedikit-sedikit malu-malu, padahal sebetulnya di balik itu ya biasa. Penghisap itu yang mendekat dengan pelaku yang itu sih. Tapi ya saya juga nggak ini sih. Saya juga pernah merokok, bukan pernah kayak gitu ya. Kita sangat dekat dengan teman-teman yang berkecimpung di dunia begitu ya. Jadi real, menarik, dan tadi saya catatnya, oke, lupa nih. Saya tuh punya gap yang sangat luar biasa. Tulisan saya itu tulisan yang mengalahkan profesor atau dokter. Sampai celakanya apa yang saya tulis kalau udah lewat 10 menit 15 menit saya lupa nulis apa tadi ya. Saking nggak bisa dibacanya. Jadi tadi saya nulis apa ini ya? Ini ada gerakan, gestur, oke, ya. Intinya yang terakhir betul-betul menunjukkan sisi unik yang lain. Sekali lagi terima kasih teman-teman sudah memilih tidak hanya konten, tapi juga memilih situasi yang berbeda di masing-masing. Padahal seperti yang saya sampaikan kemarin sama Mbak Lulu ya, begitu sharing, Pak, ini 2 tema besar. Ini challenge-nya lebih besar daripada kelompok kelompok 1, karena kelompok 1 itu cuma hanya 3 yang sama. Ini satu kelompok cuma ada 2 tema besar gitu ya, korupsi dan narkoba gitu. Ya, tapi overall saya sangat terhibur dan sangat terinspirasi dari teman-teman. Tapi saya pengen dapat self assessment dari masing-masing dulu. Kita masih punya waktu kan? Kita kan sampai jam 11.45 ya, kalau nggak salah ya, maksimum. Ya kita cobalah sampai 11.30 nanti kalau emang bisa ini. Oke, satu-satu dulu dari kelompok 1, Mas Adam. Mas Adam monitor. Atau Mbak Koim. Mbak Koim ya. Mbak Koim, apa yang menurut Mbak Koim tadi yang Mbak Koim nilai plus, tapi juga ada yang perlu di-improve lagi apa? Dalam sesi podcast ini. Terkait kelompok saya atau... Iya, kelompok Mbak ini. Kita menilai diri sendiri, self-assessment nih. Bukan menilai orang lain. Saya pikir sesi sekarang kita lebih ke menilai diri sendiri dulu. Ya, gimana? Kelompoknya Mbak Koim. Kalau dari kelompok saya sih, jujur aja agak belum ada gambaran ya Pak ya, karena pertama tampil gitu. Dan juga dari sisi waktu persiapan yang agak kurang gitu aja sih Pak. Oke. Jadi kata kuncinya preparation ya? Iya. Oke. Nah, Mas Adam mana nih kok nggak kelihatan nih? Toilet ya? Oh, ada di bawah. Tadi sinyalnya jelek Pak, keluar sendiri Pak. Pantesan tadi kayaknya perasaan di ujung kiri atas saya, kok tahu-tahu itu di bawah gitu. Mas Adam silakan. Ada yang mau ditambahkan nggak tentang self-assessment tentang sesi Mas Adam tadi? Enggak sih Pak, emang mungkin keterbatasan saya untuk bicara yang baik sih Pak sebenarnya Pak. Maksudnya belum terbiasa dengan bahasa Indonesia sih, jadi agak kesulitan sih sebenarnya Pak. Tantangan ini Pak, harus benar-benar berjuang Pak ini untuk membiasakan pakai bahasa Indonesia Pak itu Pak. Itu nggak mau tidak pertama gitu ya. Iki lah ngomong Jawa enak ini. Iya Pak. Apalagi langsung Pak gitu ya. Apalagi langsung neng angkringan gitu ya, wes cucok tenan gitu ya. Ya Pak. Ya cuman ya kita harus Pak ya. Ya kita harus ngobrol serius gitu sih Pak. Yes, kita harus adaptasi gitu dan menarik. Tapi berikutnya dari sisi substansi lesson learn yang didapat yang paling kalau saya bilang gini, satu kata kunci deh, yang ditangkap dari isu atau tema yang dibahas Mas Adam sama Mbak Koim. Kalau aku sih politik Pak. Kenapa? Politik ya. Kenapa? Ya itu sih Pak, soalnya semalam sama Pak ngobrol tanya sama Om yang kebetulan emang dia
maksudnya emang dia kepala desa ya Pak ya. Kebetulan kepala desa, saya tanya kan dia juga belajar tentang pemerintahan, lagi sekolah juga tentang pemerintahan. Nah kebetulan saya dikasih tahu tentang tadi Pak, triangle fraud tadi Pak. Emang itu Oke. benar-benar sulit Pak. Itu salah satu terjadi juga bisa juga berbarengan gitu Pak. Yes. Itu memang yang sangat sulit Pak. Yang terkadang yang paling kita tuh emang rasional sih Pak. Maksudnya kita kayak alah perusahaan yang menang tender juga udah gede untungnya, nggak apa-apa lah, dikasih nggak apa-apa lah. Itu sih Pak, sebenarnya yang jadi masalah gitu Pak. Sama kembali ke itu Pak, opportunity Pak, peraturan juga sih Pak, itu bagi saya penting Pak. Soalnya rata-rata DPR juga melakukan politik uang Pak. Bagaimana kebijakan-kebijakan yang dipakai untuk kita sih Pak, itu yang paling parah Pak. Sebenarnya DPR paling penting sih Pak gitu Pak. Tapi kembali lagi ke masyarakat sih Pak. Masyarakat juga mau disogok, salah siapa, yang salah siapa gitu sih Pak. Muter ya jadinya ya. Sebenarnya muter Pak, itu makanya saya bilang susah putusnya Pak gitu loh. Yes. Oke. Makasih. Ya, jadi Mas Adam dan Mbak Koim, saya ambil ya, Mbak Koim saya wakili dari Mas Adam ya. Jadi dari pembicaraan versi Mas Adam dan Mbak Koim tadi, pesan pentingnya atau kata kunci yang Mas Adam sampaikan, politik kekuasaan itu menjadi bukan pemantik ya, tapi rawan sekali atau dekat sekali dengan korupsi. Itu yang saya tangkap ya. Makasih Mas Adam. Next, di grup berikutnya. Yang kedua siapa tadi ya? Yang kedua, saya lupa tadi. Kok lupaan saya? Oh, Mbak Lulu sama Bang Roni. Ya, betul ya? Mbak Lulu? Ya, Pak. Oke. Mbak Lulu, gimana? Apa yang Anda rasakan tadi berduet dengan Bang Roni? Sebenarnya memang dari persiapan sendiri emang waktunya sangat singkat ya Pak. Jadi kita emang benar-benar ngobrolnya difokusin kayak mau bahas apa aja nih kira-kira kayak biar nggak monoton. Tapi waktu kita perform secara live-nya emang tetap grogi juga Pak biarpun udah dipersiapkan. Sebentar ya, sebelum lanjut ya. Coba teman-teman dengerin waktu saya tanya. Mbak Lulu, gini ya gayanya ya. Coba tadi kalau waktu pas acting sama Mas Roni, kayaknya lebih hidup, lebih keluar. Padahal katanya itu di setting ya. Jadi ya sebetulnya setting tuh gimana sih? Ini aslinya begini, apa yang tadi gitu? Jadi kayak doku pribadian gitu ya Pak? Enggak, bukan. Artinya Mbak Lulu punya potensi sebetulnya dengan berbagai situasi. Mungkin karena saya lebih formal gitu ya, pendekatannya bicara, maka Mbak Lulu agak lebih berhati-hati gitu ya. Mungkin memang basicnya begini cara bicaranya ya, perlu berhati-hati. Tapi begitu dengan ketemu Bang Roni yang mancing-mancing itu agak nakal-nakal dikit gitu ya, jadi keluar tuh gayanya. Jadi saya pikir justru ini potensi Mbak Lulu sebetulnya punya potensi untuk adaptif dengan segala situasi. Ya tinggal smoothing nyamannya aja yang mungkin kalau makin banyak ketemu dengan gaya-gaya yang lain makin berkembang lagi. Jadi overall sebetulnya belum merasa ini ya, tapi kita sih melihatnya oke, gitu ya. Oke. Bang Roni? Siap Pak, siap. Oke. Bang Roni? Iya Pak. Oke, jadi apa yang kalau misalnya saya tanya, apa feedback yang Bang Roni mau kasih atau komen, bilang feedback lah. Komen kan boleh terbuka luas ya, bukan hanya feedback ya. Komen apa yang Bang Roni mau kasih ke Mbak Lulu? Mbak Lulu. Iya. Udah bagus sih Pak, saya rasa. Bagus. Udah bagus. Oke. Dibanding yang Bapak tanya tadi, lebih bagus podcast Pak. Tuh Mbak Lulu. Jadi ini gara-gara saya yang bikin Anda agak ini ya. Oke, saya mesti rubah gayanya ke Bang Roni ya. Oke. Agak susah juga saya jadi Bang Roni ya. Enggak juga sih Pak. Oke. Saya juga masih belajar ya. Bang Roni, oke. Dari tema yang didapat, apa pesan penting atau singkat saja satu kata boleh juga, apa yang kata kunci apa yang Anda sampaikan yang Anda dapat dari tema yang dibawakan tadi? Pesan penting hampir sama sih Pak, politik dan lingkungan Pak. Oke. Iya, kenapa? Lingkungan ya. Saya lupa siapa yang bilang, saya lupa itu zamannya Pak SBY. DPR tahun pertama itu mengabdi kepada rakyat. Tahun pertama mengabdi kepada rakyat. Tahun kedua sampai tahun keempat dia peduli pada uang. Tahun kelima dia turun kembali kepada rakyat untuk periode selanjutnya. Nah, jadi harapannya ya kita di BPK
jangan ada seperti itu gitu Pak, tidak ada dusta di antara kita. Amin, amin, Kita amin. menjunjung IP saja Pak. Siap. Thank you Oke. Pak. Makasih Bang Roni. Jadi mengingatkan kita semua, mudah-mudahan nanti kita juga tidak seperti perilaku yang dikhawatirkan oleh Bang Roni tadi ya. Jadi ada kepentingan. Ketika akan naik, maju, kita seolah-olah jadi dekat dengan tanda kutip orang yang akan kita kekuatan yang kita ini. Tapi begitu udah dapat, kita tinggalkan. Begitu kita perlu lagi, baru kita berperan seperti orang yang baik begitu ya. Jadilah orang baik yang stabil gitu tadi. IP kita anggap baik, maka jadilah insan-insan yang menjalankan IP dengan baik. Makasih Bang Roni. Next, seniman kita, pelukis dan gitaris Bang Piu. Piu. Kalau lihat dari jauh kayak Piu nih soalnya ya. Padi, tapi kayak zamannya beda nih eranya. Mohon maaf Mas Aditya. Itu zamannya saya ya kalau Piu ya. Silakan. Yang perlu atau apa yang dirasakan Mas Adit sama Mbak Febri yang kayaknya kalau melihat seluruh penampilan teman-teman yang dapat inspirasi nih kalau besok mau podcast lagi, apa yang mau di-improve di antara berdua? Silakan. Saya dulu mungkin Pak ya. Monggo silakan. Baik. Jadi saya sama Mbak Febri itu tadi malam sih sudah sepakat dari awal memang persiapan ini mepet. Outline saja, outline penting aja, outline penting yang akan kita bawakan gitu maksudnya. Hanya mengkonsep tapi nggak ada naskah sama sekali. Dan tantangannya sih karena kita sepakat juga untuk membawa interaksi dari kelas ke dalam podcast kita dari awal. Oke. Bedanya sama Mbak Mareta tuh di akhir dan dia bentuknya volunteer kan, ada yang mau nimbrung nggak gitu. Kalau saya sama Mbak Febri tuh lebih ke nembak sih Pak, nembak menurut orang, ayo ngasih pendapat gitu. Menurut Mas Adit lebih pas yang mana nih? Lebih enak mana, menembak atau Nah, masalahnya nembaknya ini kita nggak ngasih tahu dulu Pak, jadi nggak ada yang tahu nih di kelas kita bakal nembak. Kenapa nggak janjian? Oke, jadi istilahnya itu ini faktor yang nggak bisa saya sama Mbak Febri kontrol. Jadi pendapat dari teman-teman ini bakal liar kan ya? Iya, betul. Kita nggak bisa kontrol, pendapatnya liar, sedangkan saya sama Mbak Febri ini harus setelah ada seseorang yang komen, kita harus bisa nyambungin tuh. Betul. Kita harus bisa nyambungin balik lagi ke podcast kita, gimana caranya gitu. Mungkin itu sih Pak tantangannya. Iya. Terus, ya kalau ya itu aja sih Pak tantangannya. Jadi memang faktor eksternal itu pendapatnya kan kita nggak tahu bakal ngasih pendapat apa dan kita harus ngelanjutin podcast itu sampai akhir. Yes. Oke. Makasih Mas Adit terkait dengan experience-nya. Jadi memang betul ya tadi ada dua model yang berbeda. Kalau di dalam teknik fasilitasi yang saya pelajari memang kalau kami di teori itu memang nggak boleh nembak. Ini mirip-mirip kayak podcast, nggak boleh nembak. Tapi kalau nggak nembak, belum tentu orang mau voluntary ya. Jadi kadang-kadang kita perlu juga nembak, betul. Cuman kalau udah nembak, kalau orang yang ditembak itu nggak siap, nggak tahu, atau nggak nyaman, ya siap-siap aja. Feedbacknya kalau nggak liar, nggak dapat feedback. Itu kelemahan nembak. Tapi kalau pas, tergantung cara kita menembaknya. Tapi buat saya, karena yang pertama, kedua belum ada proses interaksi, jadi saya dapat wow interaksinya di sesi Mas Adit sama Mbak Febri. Karena itu pertama kali mulai kelihatan ada interaksi yang saya harapkan sebetulnya. Jadi mulai kelihatan ada hidupnya di situ. Oke, Mbak Febri? Iya Pak. Oke, bertahan dengan topi Seniwati lukisnya. Jadi gimana? Perasaan tandem sama Mas Adit gimana? Kan tadi katanya sampai harus melek sampai subuh katanya. Oh enggak ya? Salah ya? Pak, bercanda aja. Iya Pak, jadi kan sebenarnya kan kalau virtual seperti ini kan sebenarnya tantangannya itu ya itu tektokannya itu biar ngalir. Itu kan kalau misalnya kita ketemu langsung kan enak ya Pak, benar-benar
secara ya udah alami gitu bisa kayak ngobrol biasa. Jadi kalau virtual kayak gini tuh agak susah sebenarnya Pak. Jujur itu susah banget sih untuk tektokannya itu. Terlebih lagi sebelumnya tuh kayak sama Mas Adi di Semarang ya, saya kan di Jogja, jadi kayak belum pernah ketemu juga sebelumnya. Jadi cuma interaksi paling cuman ya chattingan gitu-gitu itu sih Pak. Paling lebih ke tantangan karena kita virtual sekarang apa-apa itu yang harus dipelajari lagi. Apalagi saya juga sebelumnya tuh belum pernah dengerin podcast Jujur Aja Pak. Jadi saya tuh baru searching podcast itu tadi sore, nyari-nyari gitu. Jadi menurut Mbak Febri, di kali kesempatan pertama ini, kalau saya minta skor jangan 1, 3 sampai 5, di angka berapa? Aduh. Versi sendiri loh ya, di versi sendiri. Sekarang di posisi berapa? Yang kan ini aksi pertama nih, mau ngasih skor berapa? Kalau 1 kan terlalu rendah, saya bikin 3 sampai 5. Ini nggak bisa discuss ke Mas Adit nih Pak. Enggak dong, kan perasaan sendiri. Bukan menilai Mas Adit loh, menilai performan Mbak Febri berpasangan dengan Mas Adit. Jadi poinnya berapa? Mas Adit ngasih kode-nya 5 tuh Pak. Itu kan versi Mas Adit. Saya pengen tahu versi Mbak Febri. Kalau saya jujur masih belum puas sih Pak, jadi saya masih kasih 3. Oke. Jadi untuk sampai ke 5 apa yang harus kita perbaiki lagi? Masih harus banyak kayak latihan ngomong, kayak tektokannya biar ngalir tuh gimana, ngajak audiens biar interaktif tuh gimana. Kayaknya harus banyak kursus pribadi sama Mbak Mareta abis ini. Oke, Coach Mareta siap, nanti di ujung saya tanya ya. Ya. Oke, makasih Mbak Febri. Karena temanya mewakili teman-teman lain ya. Saya ini mungkin nggak saya tanya dalam ya, karena lebih menarik untuk bahas yang ini. Tapi mungkin yang berikutnya nih. Berikutnya Nana Shihab sama Bung pengacara Bung Rio pengacara Bung Rio. Gimana? Mbak Nana, panggilannya jadi siapa sih? Kamu Azeliana tuh panggilannya siapa yang bener nih? Azel sih Pak, kan biar Azel. mirip gitu sama yang diiniin sama. Oke, kalau gitu seberapa mirip? Oh jauh banget sih Pak, beda jauh banget parah kalau dibandingin sama Nana Shihab ya bagaikan gak langit dan bumi lagi, udah jauh. Apa yang paling kayaknya susah banget kalau menyamain dia? Di bagian mana atau bagian substansi mana yang kayaknya sulit untuk kalau tadi? Kalau Nana Shihab pasti dia riset dulu sih Pak. Maksudnya dia kan biasanya kalau mau mulai acara dia bawa kertas segala macam itu kan. Jadi dia punya banyak sumber itu. Nah, sementara di sini dibatasi cuman saya sama Mas Rio. Makanya tadi saya minta tolong sedikit sama Mas Adi, tahu-tahu saya jadikan ketua BPK gitu 2040 besok. Oh, itu tiba-tiba ya? Iya, itu jadi tiba-tiba. Sekali lagi plusnya buat Mas Adit itu spontanitasnya keren. Oke. Iya, pakai batuk-batuk segala itu Pak. Makanya itu dia, makanya saya bilang gitu. Oke. Makanya ada. Jadi tadi hal yang mungkin sulit disamakan tadi riset ya? Iya, karena kan saya cuma sama Mas Rio, sementara kalau di Najwa Shihab itu biasanya beberapa, terus nanti bisa disandingkan gitu Pak antara narsum 1 sama narsum 2 ya kan biasanya disuruh tektok gitu. Nah saya juga biasanya provokatifnya itu biar lebih. Nah, kenapa memilih gaya Najwa atau teknik provokatif yang digunakan? Karena saya memprediksikan kalau kelompok 2 ini pasti semuanya pro anti korupsi. Kan kalau misalnya gak boleh korupsi segala macam. Nah, gimana sih saya pengen kelompok ini tuh bisa lihat gitu loh sudut pandang lain dari gimana sih side korbannya itu seperti apa gitu loh. Keadilan namanya manusia kan mau dia seperti apapun dia tetap punya keadilan, hak kewajibannya harus dipenuhi kan Pak. Nah, gimana sih side keadilan di sisi Pak Juliarini gitu. Sip. Dari awal saya udah ngelihat. Jadi ya mudah-mudahan nggak terbebani ya. Jadi Mbak Azel ini selalu ingin melihat dengan cara yang tidak teman-teman lakukan. Selalu melihatnya begitu. Mudah-mudahan nggak menjadi beban ya. Artinya sometimes jadi common people kayak teman-teman lain ya jangan juga jadi stres ya. Tapi saya juga begitu sih. Saya juga begitu. Jadi artinya ingin
bukan jadi orang berbeda, tapi ingin memberikan sesuatu yang lain gitu ya. Kan kalau sama-sama aja nggak, rasanya kurang bermanfaat buat orang lain gitu. Keren. Mas Rio. Mana Mas Rio? Iya, Pak. Mas Rio? Iya, Pak. Nah, kan G-nya keluar kan. Saya tuh tadi bingung tuh, iya. kenapa Anda bisa staff jadi kayak pengacara orang Jakarta gitu. Padahal dari kemarin, dan tadi barusan saya panggil, itu jauhnya keluar banget gitu loh. Kenapa waktu sesi tadi itu bisa betul-betul lepas, nggak ada lokal kontennya, tadi gimana ceritanya? Nggak tahu, Pak. Tapi karena sebelum di BPK ini, saya itu sih, Pak, kerjanya ikut pengacara gitu, Pak. Oh, nah ini masih jauhnya masih keluar nih. Oke. Dan pengacaranya itu juga pernah membela koruptor juga, Pak, sebenarnya. Oke. Oh, ada ini ya. Ada pengalaman alam bawah sadar nih yang memperkuat anunya nih. Iya, gitu Pak. Tapi karena ini kan itu Pak, tadi sih saya ngelihat diri saya sendiri kayak apa ya, kayak terlalu dominan gitu Pak. Kayak tektokannya kurang begitu Pak. Terus, oke, apa lagi? Ya, apa ya Pak? Bingung juga saya Pak. Ya, pokoknya ini Pak, karena topiknya ini kan berbeda dengan yang lain gitu Pak. Jadi saya riset juga panjang gitu Pak. Maksudnya, wah, ada risetnya nih. Kalah nih Nana Shihab nih. Pengacaranya lebih kuat risetnya nih. Karena ini kan argumen yang nggak umum gitu Pak. Yes. Tapi ya gitu. Oke, teman-teman bisa saksikan ya. Ini saya cerita juga karena saya juga mengalami ya. Jadi kalau kita nggak nyaman atau kita ingin memainkan peran yang bukan yang biasa kita hari-hari, preparation menjadi kata kunci. Maka untuk bisa preparation perlu riset. Bayangkan, lihat aja nih, Mas Rio bisa jadi orang yang berbeda gitu ya, seolah-olah berbeda. Karena menggunakan experience membaca, melihat, mendengar, lalu kemudian tanpa sadar tadi begitu di TikTok, di pressure sama Nana Shihab, keluarnya benar-benar kayak pengacara udah bayaran berapa Nana ya? Mungkin 1,3 T ini sekali tayang nih kayaknya. Natural banget dan enak banget dan saling bisa ditekan itu nggak. Ini kan kalau saya ajak ngobrol aja belum ditekan, udah ngobrol aja udah tadi nggak ada tuh. Ditekan langsung bisa counter dan percaya diri untuk nggak gitu, oke gitu, bisa kayak gitu loh. Mungkin saya pikir karena saya menghormati bapak yang lebih tua gitu Pak. Jadi saya agak segan gitu Pak. Oh, rupanya kata kunci gitu, sorry ya Zel. Saya menang sedikit di situ ya, sorry ya. Kalau Azan saya juga takut. Oke. Jadi menarik ya teman-teman ya. Jadi makasih teman-teman Mbak Azel sama Mbak Rio memberikan angle yang berbeda bagaimana melihat korupsi bukan hanya dari sisi pelaku yang terus kita ini, tapi korupsi itu mendekat dengan kita dan kita juga mencoba untuk memahami tapi bukan memihak. Itu yang saya tangkap dari pesan penting yang saya tangkap dari Mbak Azel dan Bang Rio. Jadi ya itu manusiawi dan yang penting adalah kembali kepada masing-masing. Kita ingin jadi pelakunya, atau kita jadi korbannya, atau kita hanya mengomentarinya, atau kita mau yang lain. Kembali kepada teman-teman ya. Itu yang menarik di sesi tentang korupsi tadi. Semuanya dari 1 sampai dengan 4. Nah, yang terakhir yang berbeda ini. Gayanya udah kayak sohib dekat banget, makanya keren gitu ya. Tapi sebelum ke Coach Mareta, saya ke anu dulu deh. Ke Mbak Astrid. Pak, maaf. Sorry Pak Astrid. Siapa yang saya panggil Astrid? Pak Ardis, mohon maaf ya. Enggak apa-apa. Ada riset khusus nggak? Karena saya lihat cukup detail juga tadi Mbak Ardis memberikan statement. Cuman dengerin waktu yang BNN ceramah aja sih Pak. Nah, berarti Mbak Ardis termasuk yang audio juga nih ya? Kuat di mendengar ya? Ya asal pas itu dengerin ya insya Allah aku dengerin. Oke, good point. Udah kapan sih BNN tuh ngasih materi? Bukan orientasi BPKN kayaknya. Oh, berarti kurang lebih 2 minggu yang lalu atau 3 minggu yang lalu? Iya, kurang lebih. Cukup lama loh. Iya, oke. Jadi dengan mendengarkan, nggak semua orang ya. Ada yang kalau visual dia cepat nangkep ketika ditampilkan gitu. Tapi dia bukan kalau nggak audio ya nggak mau tuh denger. Yang agak mending kalau dia visual tapi juga audio ya. Tapi itu juga berat. Jadi saya kalau belajar sambil nulis.
Iya, sambil iya. ngomong. Iya, betul. Dengan omongan, dengan saya tulis itu jadi saya bikin hafal. Tapi kalau cuman baca, lihat gitu, nggak cepet tuh masuknya. Jadi harus ditulis ulang sama dibacakan. Jadi kayak belajar orang masing-masing ya. Jadi Mbak Ardis kayaknya lebih kuat di mendengar. Oke, apa yang Mbak Ardis rasakan, tanda kutip, clubbing bareng sama Coach Mareta gimana? Asik sih, Pak. Asik ya? Asik. Saya merasa Iya, ya tektokannya kayak gitu ya. ini udah kayak ada narkoba di depan meja masing-masing gitu ya, fly berdua gitu. Oke. Apa hal positif yang Mbak Ardis dapat dari sesi bertandem dengan Mareta? Dari Mbak Mareta belajar banyak sih Pak, kayak ya itu tadi gimana caranya biar kita ternyata bisa loh tektokan, tapi sebelumnya kita koordinasinya cuman ya kayak WhatsApp doang tuh bisa kayak gitu. Terus kalau dari segi materi sih ya ternyata kita tuh emang harus waspada gitu. Kita harus waspada, kita harus jaga diri, punya prinsip kayak gitu sih. Iya, tapi menariknya tadi makanya saya berarti terjawab ya. Ternyata teman-teman kan baru dikasih materi recharging ya tentang narkoba di BNN kemarin ya. Karena menurut saya ini nggak gampang juga ya membawa sebuah materi, menyampaikan pesan yang detail materi sampai di TikTok ke pelaku. Tadi kalau bisa nembak Mas Adam sama Bang Roni itu gimana caranya tadi ya? Seberapa yakin itu Bang Adam sama Bang Roni itu dekat dengan pelaku itu gimana? Udah janjian dulu? Enggak sih Pak, baru ya tadi ya? Baru kan ya Mbak ya? Baru onsite Pak. Oke, berarti mohon maaf ya Mas Adam dan Bang Roni, Anda ini punya tampilan yang dekat dengan narkoba, jadi maaf ya. Wajar, bukan, Pak, bukan. Enggak, itu kan aja, apa namanya, alami aja. Dari sekian orang itu kenapa nggak ditembak Bang Rio gitu ya? Bang Rio, kenapa nggak Mas Adit? Padahal kalau lihat dari tampilan, saat itu malah dekat loh dengan... Jadi soalnya itu Pak, waktu yang masalah gorila tadi kayaknya Mas Roni ekspresinya paling... Oh, that's it. Ya. Udah kayak gorila, Pak. Ya, ada gestur yang menangkap pesan. Itu yang bisa ditangkap. Jadi teman-teman ya, walaupun itulah kenapa pentingnya nonverbal ini jadi banyak yang kita bahas ya. Masih ada waktu kan? Oh, 1 menit lagi. Jadi walaupun virtual tapi anggukan, senyuman, cuek, nggak perhatian atau apa itu bisa jadi pertimbangan untuk kita nembak dan segala macam ya. Jadi menarik ini. Oke, bungkus. Makasih Mbak Adis. Bungkusnya dari Coach Mareta. Yuk. Apa yang bisa kita lihat dari podcast satu kelas ini, satu kelompok ini? Saya mintanya Mbak Mareta yang memberikan nilai untuk semuanya. Waduh. Secara umum aja, apa yang sudah didapat Mbak Mareta melihat dari teman-teman yang tadi, performan teman-teman? Sebenarnya ketika Bapak bilang podcast kemarin itu, bayangan saya pertama top of mind-nya itu kan yang Deddy Corbuzier sih Pak kalau saya. Wah, yes. Kalau boleh jujur gitu. Cuman memang agak PR ketika Bapak mention berinteraksi gitu. Karena pemahaman saya podcast itu biasanya close communication gitu kan. Jadi kayak, waduh berinteraksi gimana gitu. Nah, tapi kepengen juga gitu kan. Makanya tadi kalau yang Mas Adam tadi mungkin Bapak lagi ke belakang. Mas Adam itu volunteer Pak, jadi tidak menunjukkan. Memang beliau sangat berbaik hati untuk berjoin di chatnya kita gitu. Kalau Mas Roni bener dibilang Mbak Ardis tadi, aku nembak itu karena dari audiensnya terlihat yang engage gitu, yang dia nyambung gitu kan ya. Jadi kalau tadi Mas Adit bilang tantangan untuk interaksi, aku malah ngeliat itu seninya gitu. Kebetulan karena layarnya ini tampil semua, jadi kan kelihatan tuh masing-masing orang. Nah, jadi seninya malah di situ gitu. Nah, kalau dari teman-teman sih aku sejujurnya surprise ya Pak ya, ternyata podcast yang sesimpel di kepala aku itu kayak Deddy Corbuzier bisa dibungkus dengan berbagai macam bentuk yang menarik gitu sama teman-teman yang masing-masing orang itu oh bisa gini juga ya ternyata ya, oh yang di sana oh bisa gitu bener, dan masing-masing orang bisa berubah aja gitu ternyata. Yang menariknya itu di situ. Jadi kelas ini asik banget, serius, fun, dan buat aku jadi lebih karena ada surprise elemen, jadi rasanya wah nanti pasti ada yang apalagi gitu. Jadi tetap in tune gitu, apa bahasa Indonesianya. Saya agak kesulitan Pak kadang-kadang istilah bahasa Indonesia tuh tetap gaya banget nih. Enggak. Kepalanya enggak. Paham. Apa ya, tetap fokus itu gitu maksudnya Pak, tetap fokus di situ gitu. Oke. Ya. Mbak Marita makasih ya. Ini karena waktunya sudah hampir habis, 1 menit malah udah lebih.
Jadi terima kasih atas gambaran umumnya. Saya juga happy dan mohon maaf ya, saya tidak ingin ini sebetulnya kalau yang real itu teman-teman itu kayak betul-betul masuk di sebuah ini di medsos teman-teman lah gitu ya. Lalu kita nonton. Tapi saya nggak ingin, kalau kayak gitu kan kayak kalian membangun sebuah dunia sendiri gitu ya, dan kita tinggal menyaksikan. Saya ingin engage, kita interaktif di antara kita. Makanya podcastnya, saya cari referensi, kita pilih yang multiple host saja. Artinya yang pesertanya ya nggak cuma berdua aja, tapi ada beberapa gitu. Nah, itu pemaknaan yang saya bawa ke kelas ini. Dan nanti prakteknya apakah ini kayak semacam acara talk show atau apa, itu lain soal. Ini kan cuma bingkai karena sesama kami semua harus podcast dengan acara virtual buat saya nggak menarik nih kalau nggak disatukan dalam satu ini. Jadi mohon maaf ya, tapi boleh nanti mempraktekkan podcast di luar dunia nyata nanti masing-masing, udah keren-keren kok semua kok. Dan kalau teman-teman mau lebih santuy lagi, ada Coach Mareta. Kalau ingin lebih pressure, ada Coach Nana. Kalau ingin spontan, ada Coach Aditya gitu ya. Kalau mau jadi gaya-gaya yang keluar dengan sanggup menahan Nana, ada Bung Rio, ada Coach Roni yang enak banget itu bikin Mbak Lulu yang kalau dengan saya agak gimana gitu loh, bisa santai gitu ya. Mbak Koim yang natural santai, mudah-mudahan nanti Mas Adam makin lebih improve lagi. Orang ngomong Jawa ya santai aja gitu ya. Jadi